Ya, oke. Sekarang saya sudah sampai. Kira-kira di manakah keberadaan saya? Saya sedang berkunjung ke rumah. Jeng jeng jeng. Siapa ini? Ini adalah ini Mr. Paloy. Si Mr. Paloy ini nama channelnya Bernard Fengki Irawan. Oke, jadi konten hari ini saya akan berkolaborasi dengan Pak Bernard Fengki Irawan. Bagaimana keseruan hari ini? Simak terus videonya sampai selesai. Nah, sekarang sudah di rumah Pak Bernard Fengki Irawan. Jadi posisi di sini ada dua kamera. Jadi video ini akan ditayangkan di dua channel berbeda dengan topik yang sama. Nah, sekarang tujuan saya ke sini sebenarnya ingin membahas tentang pemanfaatan pekarangan yang ada di rumah untuk ditanami tanaman, sayur-sayuran, buah-buahan, dan bumbu-bumbu masak di dapur. Nah, jadi harapannya dengan penayangan video ini bisa memberikan inspirasi untuk kita bersama untuk memanfaatkan pekarangan rumah sisa-sisa. Iklan lewat, mobil lewat. Mohon maaf. Jadi kita kembali ke topik. Jadi memanfaatkan pekarangan-pekarangan yang ada untuk ditanami sayur, buah, dan bumbu-bumbu masak lah seperti itu. Nah, kebetulan beberapa kali saya lewat di depan rumah Pak Bernard ini, saya lihat ada tanamannya, dan bisa dilihat di belakang posisinya. Nah, oke. Sekarang saya tanya dulu ini, wawancara sebentar dengan dengan Pak Bernard. Kira-kira dari proses awalnya sampai sekarang sudah berbuah, apa yang bisa diceritakan lah, intinya seperti itu, dari tanaman yang ada di belakang. Silakan. Oke, terima kasih Pak Om Bayu Putra. Iya, jangan panggil Pak, panggil Om. Karena dia ini Pak Guru, jadi saya ini siap Guru. Siap. Ya, oke, terima kasih. Pada saat ini saya sedang sedang tanya jawab. Topik kami yaitu pemanfaatan pekarangan tanaman atau sayuran buah-buahan di samping rumah. Ya. Tepatnya di samping rumah. Betul. Awalnya ini memang bukan saya yang memprakarsainya, bukan saya, tapi ini adalah hasil jerih payah istri saya. Tapi sedikit banyak saya juga ada bantu. Jadi pada awalnya mereka ada bibit itu minta atau beli, saya tidak tahu persis apa dibagi-bagi di kantor. Ada bibit, ada bibit kangkung, ada tomat cherry, terus ada lombok, terus ada buah buah lengkeng, nggak? Tapi sekarangnya apa itu? Saya tidak tahu persis. Lengkeng juga. Oke, kita beli. Karena ada sudah media tanamnya itu tadi bibit itu, ada kita beli tanah di polybag. Kita beli persis di daerah dekat seberangnya Bang Gede. Yang jualan buah-buahan. Ya, itu kualitasnya mantap. Kualitas memang, bibitnya kah? Iya, bukan kualitas tanahnya. Tanahnya lah. Oke, siap. Cuman ya harganya ya lumayan mahal. Nah, kalau boleh tahu nih lah, untuk untuk satu karung tanah subur yang dijual di toko tersebut, berapa kira-kira harganya? Kemarin kita berkisar kalau kita ambil satu karung atau satu satu sak. Nah, satu karung itu kurang lebih 100.000 rupiah.
lumayan mahal. Ya, jadi Nah, kita beli anunya plastik polybagnya, ya. kita bagi, Mhm. kita susun rapi, lalu kita taburkan benih. Oke, oke. Siap. Sederhana saja, kayak kita kayak kita menanam aja lah biasa. Iya, iya, iya. Cuman Medianya di polybag lah lah. media di polybag tidak ada teknik khusus, semua orang bisa mungkin menanam. Oke. Tapi tergantung lagi apakah tangannya dingin atau panas. Nah, oke, ada istilah tangan dingin atau panas. Ya, tangan dingin atau panas dalam tanda kutip itu yang kita ambil yang positif aja lah. Siap. Mungkin ada memang dia cekatan, Ya, lebih konsisten dalam merawatnya. memeliharanya, menyiramnya tiap hari. Betul. Kalau saya lihat punya istri saya ini tiap hari disiram pagi sore. Oke. Terus ada media lagi, bukan hanya air, Ya. tapi ada campuran air sebelum kita merebus beras, air beras. acin, Ya. air acin. Aci apa? Iya. Cuci beras. air beras itu. Oke, siap. Itu ditampung, jangan dibuang. Oke, betul. Jadi disiram. Ya. Terus pakai ada semprotan itu, ada aroma seperti bawang putih dicampur. Itu untuk hamanya mungkin lah. Bawang putih mah. Ya. Kayak aroma bawang putih. Memang aroma bawang putih dicampur. Jadi di saya menciumnya itu kayak amoniak, semacam baunya menyengat lah. Jadi kayak bau separuh-separuh busuk juga enggak lah. Nah. Cuman kurang sedap lah kita menciumnya. Cuman Cium itu justru itu yang mencegah tadi lah Iya, hama. iya. Oke. Macam hama apalah itu segala. Iya. Bekicot ada sering juga naik gitu. Itu hama juga itu. Pas bekicot naik tuh kada nggak jadi. Bisa aroma itu tadi lah. Bisa layu, bisa apalah. Oke. Tapi sampai saat ini kondisinya Subur. Oke. Sudah berapa kali panen kita nih kangkung, berapa kali? 3 kali kita sudah makannya. Dipanen sendiri lah. Dan sendiri, nah itu. Oke. Nah, sekarang beginilah. Andalah. Oke, jadi saya tidak panggil Bapak karena biasanya saya memanggil Pak Bernard Penggirawan ini dengan sebutan Kanda. Ya, jadi dia panggil saya Dinda, saya panggil dia Kanda. Ya, sekarang kita pertanyaan berikutnya. Sekarang begini. Saya tahu posisi Kanda seorang pegawai negeri sipil yang saya kategorikan itu memiliki penghasilan di atas rata-rata. Setelah itu istri Kanda juga pegawai negeri sipil juga dan memiliki ya penghasilan sendiri lah. Intinya dalam rumah tangga ini kan ada 2 penghasilan begitu. Nah, tetapi tetap saja masih mau untuk menyiapkan diri untuk menanam, memanfaatkan pekarangan seperti ini. Nah, sebenarnya bagi diri saya sendiri ini adalah sebuah contoh yang baik untuk kita semua. Seorang yang sudah memiliki penghasilan masing-masing pun dalam rumah tangga masih mau untuk menanam tanaman sayur, habis itu bumbu-bumbu masak yang pada dasarnya dari hobi ini bisa menjadi membantu untuk mengirit pengeluaran yang ada di rumah tangga. Nah, jadi untuk teman-teman lain yang menonton video ini tidak ada alasan lagi untuk kita ya tidak memanfaatkan pekarangan itu untuk ditanam ya seperti sayuran begitu. Siap, lanjut. Ini contoh yang di samping rumah. Di sana itu kalau yang istilahnya yang itu tuh yang segala serai, bumbu masak, lengkuas, jahe, betul. Ada di samping sana. Di samping rumah lah. Ya. Oke, siap. Nanti di di akhir video ini akan kita tampilkan cuplikannya bagaimana bentuk tanamannya gitu. Di sini ada 2 buah kamera. Sekali lagi saya terangkan bahwa nanti akan ditampilkan di 2 channel berbeda, di channel Pak Bernard Penggirawan dengan di channel Om Bayu Putra. Nah, tadi juga sudah dijelaskan, mungkin ada
kesalahan teknis tadi di kamera saya sudah berjalan 8 menit, tapi di kameranya Pak Bernard Fengki Irawan tadi terjeda karena ada kesalahan teknis. Nah, jadi kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan berikutnya begitu. Sebenarnya untuk menanam tanaman yang seperti tomat, lombok atau cabai, habis itu kangkung, lengkeng. Nah, itu tuh menyita waktu atau tidak misalkan? Bagaimana Anda? Kalau bilang menyita waktu, tidak lah. Tidak. Mengapa saya jawab tidak? Karena ini ketika kita bangun pagi, sudah ada jamnya, kita mungkin dari jam 6 sampai jam 7 itu sudah mulai kita siram-siram, merawatnya, melihat kondisi keadaan tanamannya, apakah ada yang kemarin sempat banyak model mau patah, jadi kita kasih kayu atau pipa sebagai penopang, tulus kalau bahasa kita, ya, tulusnya ya. Untuk menopang posisi tanamannya supaya tegak. Nah, itu terus jam sorenya ketika kita pulang kerja, nah disitulah waktunya kita memanfaatkan untuk seperti yang di pagi hari, sore hari, jadi berulang-ulang lah setiap hari. Saya rasa tidak ada kendala, tidak ada hambatan, tidak ada istilahnya itu menyita waktu kita, karena itu malah membuat hati kita terasa senang kalau ada apa yang kita ada kerjaan kita. Betul, aktif. Betul. Apalagi kalau menghasilkan lah. Ya, ada nilai positifnya. Iya, betul. Itulah mungkin maksud saya, itu saja yang tidak ada kendala, tidak ada rasa yang berat hati untuk kita memulai suatu pekerjaan. Betul. Nah, oke. Jadi kita sudah panjang lebar untuk membahasnya. Sekarang kita akan lihat bagaimana rupa dan bentuk tanaman yang ditanam oleh Kanda Bernard ini, yang memanfaatkan pekarangan rumah untuk ditanam sayur tomat, kangkung, dan cabenya. Kita sama-sama melihat hasil tanamannya begitu. Oke, siap. Oke, jadi ini beberapa tanaman yang ditanam di samping rumah Kanda Bernard, seperti apa yang kita jelaskan tadi. Ini merupakan contoh yang baik menurut saya, karena Kanda Bernard ini memanfaatkan pekarangan rumah yang ada untuk ditanami sayur dan bumbu-bumbu masak. Nah, di sini bisa kita lihat bersama bahwa tumbuh subur sekali untuk tomat cerinya. Di sebelah kiri juga ada tomat juga yang ditanam, ada cabai juga di ujung sana. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk kita bersama untuk malas dan tidak memanfaatkan pekarangan yang ada. Setuju? Nah, jadi di sini ada Kanda Bernard. Mantap. Oke, jadi mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Nah, ada Dede di belakang. Oke, mungkin ini saja yang bisa kami bagi untuk teman-teman semua. Semoga apa yang kami sampaikan nanti di video ini ada di channel saya, Om Bayu Putra, dan ada di channel Bernard Fengki Irawan. Jadi semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, bahwasanya kita bisa memanfaatkan pekarangan untuk menanam sayuran dan buah-buahan, intinya begitu, serta bumbu-bumbu masak yang berguna untuk rumah tangga kita.
Semoga video ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan dalam beberapa waktu ke depan kami berdua juga akan mengadakan kolaborasi berikutnya, yaitu sebuah kesaksian ataupun cerita begitu. Nah, untuk lebih lanjutnya tetap ikuti channel kami berdua agar tidak ketinggalan informasi begitu. Oke. Siap. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Merdeka. Merdeka. Terima kasih.